Baiklah, kita akan memulai kesaksian pertama kita. Saya undang Pak Luis Pongo, mungkin bisa menyampaikan kesaksian pertamanya, Pak. Beliau adalah tidak asing lagi, beliau adalah pemain bulu tangkis kita, pahlawan bulu tangkis kita tahun berapa ya Pak ya? Waduh, tahun 90 kali Pak Luis ya? 60-an. Ya, luar biasa. 80-an ya, luar biasa. 60-an, ya Pak Husen. Iya. Oke Pak, kita mulai Pak Luis. Baik, silakan, terima Pak. kasih. Ya. Pertama-tama Baik, terima Pak. kasih banyak buat Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan buat saya. Dan saya mau nyapa dulu buat kalau sama Pak Dali saya manggilnya Aping. Selamat malam National President. Malam. Saya lihat Aping jadi semangat, tambah semangat. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Terus kedua buat iya, Ping. Ini sama-sama alumni Ragunan ini soalnya. Amin. Iya, jadi saya sama Aping alumni Ragunan mungkin tahun 80-an gitu, dan saya juga mau nyapa buat senior saya. Kalau Wiwi itu senior saya, Wiwi Sunario, Presiden Chapter Gading Sport Club, sama Pak Pikarsa juga sebagai Vice President, sama satu lagi senior saya namanya Egi Sukanto. Saya harus nyapa, kalau nggak nanti kualat sama senior. Nah, hadir nggak ya beliau ya? Egi nggak hadir. Ada. Saya udah lihat, makanya saya bisa nyebutin satu-satu nih. Jadi saya mesti nyapa gitu, dulu. Luar biasa. Ada Egi Sukanto. Terus teman kecil saya ya Henry Saputra. Jadi kalau sama Wiwi, sama Henry, sama Aping gitu hampir 40 tahun kali kalau nggak salah ya, hampir seumuran kita lah. Jadi malam hari ini saya sangat bersuka cita dapat kesempatan, walaupun jujur ada capek dari Kudus, tapi pas Wiwi bilang tadi, Yus jangan lupa jam 6, ya nih saya udah standby nih, udah mandi nih, siap-siap. Nggak boleh masa bersaksi buat Tuhan, apalagi buat full gospel yang nggak mungkin saya lupain sampai akhir ayat saya. Jadi FGB nggak mungkin lupa. Ya, jadi selamat malam buat teman-teman semua, buat Pak Husen, buat Dani Mande, buat Om Nayuan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan. Terima kasih. Kita semua adalah pria-pria yang berbahagia. Jadi saya buat Tuhan, mungkin yang ya, pas pandemi inilah yang menurut saya hampir 1,5 tahun lebih kan kita kayak semacam di lockdown. Nah, jadi ya orang takut mati, jujur saya juga takut mati. Jadi waktu awal-awal 2 minggu awal di tahun 2020 kemarin, berarti itu 2 minggu saya sering nggak bisa tidur tuh. Saya pikir wah mati juga, tapi masa mati begini sih. Saya sampai bilang ke Tuhan, saya kalau mau mati, saya matinya di tempat tidur aja, jangan nyusahin orang gitu. Akhirnya berjalannya waktu, saya bawa dalam doa, akhirnya saya bisa lebih tenang lagi, walaupun sering marah-marah, prokes dijalanin ketat. Tapi yang saya mau saksikan ini adalah itu ada. Saya nggak bilang Tuhan yang izinkan, tapi sesuatu seringkali kan kalau masalah itu terjadi, kadang-kadang bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Kalau saya percaya bahwa ada masalah, kita akan semakin dekat pada Tuhan. Nah, tanggal 27 Oktober tahun 2020 itu, anak saya yang bungsu, yang kecil itu ada masalah. Ada masalah yang saya kalau mungkin ngomong lebih lama, saya bisa nangis gitu. Pokoknya itu masalah yang berat buat saya, dan itu hari kelam buat keluarga saya sebenarnya. Itu jadi dia depresi, terus banyak masalah lah. Jadi tanggal 28 Oktober sampai saya harus bawa ke satu rumah sakit, itu yang menurut saya kayak sembilu hati saya ditusuk gitu loh. Tapi saya bilang Tuhan tolong, kalau mereka anak saya kalau dirawat pun tolong jangan lebih dari 5 hari. Saya bilang saya nggak sanggup Tuhan, saya bilang nggak sanggup sama sekali. Jadi tanggal 27 dia dimasukkan, dirawat. Tanggal 28 saya ingat satu lagu yang sampai sekarang tuh menguatkan saya, yang nyanyi namanya Herlin Verina, judulnya adalah Satu Pun. Jadi apapun yang terjadi itu tetap Tuhan yang menjadi pujian. Tadi mengatakan gunung batuku, perisaiku, dan penolongku cuma Tuhan. Saya nggak mungkin kuat malam hari ini, saya nggak bisa bersaksi kalau saya bisa melewati itu. Uang nggak ada apa-apanya menurut saya pada saat saya kena masalah itu, anak saya yang paling bungsu. Tapi saya tetap percaya bahwa kalaupun ada masalah, seringkali kan kita mintanya kepada Tuhan, tolong saya disembuhin, Tuhan saya dikasih pemulihan. Hari itu saya bilang, Tuhan kasih saya suatu tanda bahwa apa yang harus dirubah dalam diri saya. Dan ternyata memang saya hidup tuh, karena dari kecil orang tua keras, saya mendidik anak terlalu keras. Pada saat ada COVID-19, aturan yang saya buat terlalu keras, jadi anak saya tuh seakan-akan tertekan, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Saya juga sering ribut sama istri, dan akhirnya setelah 5 hari dirawat, puji nama Tuhan, Tuhan kasih pernyataan yang luar biasa buat
kehidupan saya dan istri saya. Tadi juga waktu saya mau bersaksi, saya minta izin dulu, boleh nggak, Nyok, Dedi cerita gitu loh. Saya bilang, Dedi itu bisa kuat karena kejadian ini. Jadi saya mau katakan adalah nggak selalu persoalan, pencobaan yang saya nggak bilang Tuhan izinkan yang terjadi pada diri kita itu pasti semestinya membuat kita kuat, bahwa kita nggak ada apa-apanya lah, uang, jabatan, nothing buat saya. Saya juga nggak pernah bangga dengan nama saya. Yang saya bangga adalah itu yang saya bilang, saya bisa dibentuk seperti ini karena full gospel. Saya nggak ngomong bohong. FGB MFI tahun 98 di Batam, nggak mungkin lupa. Namanya Pak Tommy sama Pak Daniel. Saya nggak mungkin lupa. Saya tidak akan pernah lupa. Jadi saya mau bilang bahwa kalau Wiwi bilang, Yus jangan nggak hadir, siap pokoknya. Saya udah bilang, Wi, siap pokoknya saya sama Aping disuruh kemanapun, pokoknya selama saya sanggup, saya jalanin. Karena bersaksi untuk Tuhan, itulah kebanggaan buat saya. Kapan lagi kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi yang saya mau ceritakan di sini adalah kalau kita semua dapat masalah, jangan pernah cepat putus asa. Lebih mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Sesuai dengan pujian tadi, Tuhan Yesus adalah gunung batuku. Kalau cerita yang lain, kesaksian panjang, Henry juga tahu lah, semua Wiwi kayak apa saya dulu, nothing, nggak ada apa-apanya lah, susah bener hidup gitu loh. Tapi yang saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, semakin hari Tuhan akan memberikan kekuatan, ada pertolongan, ada pengharapan, dan ada kepastian. Dan selamat berbahagia pria-pria sejati FGB MFI. Saya bangga dengan FGB MFI. Terima kasih Pak Hussein. Itu aja kesaksian dari saya. Oke, kesaksiannya luar biasa Pak. Jadi mengingatkan kita bahwa di saat kita sedang mengalami suatu masalah atau pergumulan, ingatlah Tuhan. Karena satu-satunya Tuhan adalah gunung batu kita, sumber pertolongan kita. Tiada yang lain. Baik Pak Luis, terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Kesaksiannya menguatkan kita di dalam situasi seperti ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Baiklah Pak, terima kasih Pak Luis.